Nah, akhirnya guys, setelah 1 jam ya nunggu ngisi air dan cukup lama sih, harus pelan-pelan kayak gini dan nggak kena lagi guys. Ya Allah guys, ganggu lagi, seolah-olah kita monster. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah jadi guys, hari ini siang hari. Sebenarnya tadi itu mau syuting pagi hari, cuman pagi harinya tuh hujan. Dan bisa kamu lihat sendiri ya, di sekeliling aku ini emang suasananya agak gelap karena ini mendung guys. Jadi tadi itu habis hujan dan sekarang masih hawa-hawa mendung. Entah nanti hujan lagi atau gimana, aku nggak tahu. Dan yang jelas meskipun mendung ya, hati aku ini seneng banget guys. Kenapa? Karena barang yang aku tunggu-tunggu ya dari kemarin itu udah datang. Jadi ini kolam Intex. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada kolam Intex di sini? Nah ini aku ceritain dulu nih. Jadi sebelum-sebelumnya itu aku ngeliat di kontennya Bos Q ya, itu bikin kolam tuh ya, kolam Intex. Jadi kolam Intex itu buat ikan predator. Dan aku jadi pengen gitu, wah kayaknya seru nih gitu. Nah terus aku ngobrol-ngobrol tuh sama Bang Frans kan, Bang gimana nih cara bikinnya bla 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 bla. Nah setelah tanya-tanya terus konsultasi dan akhirnya aku tertarik. Cuman waktu itu emang nanya itu udah lama guys, tapi baru terrealisasikan itu akhir-akhir ini. Kenapa? Karena ya untuk mengosongkan area sini itu butuh waktu ya, karena sebelumnya ini ada tanaman lah, ada perabotan, pupuk dan lain-lain, jadi harus dibersihin atau diberesin dulu. Nah karena sekarang udah beres, jadi waktunya kita bisa membuat gitu kolam Intexnya di sini guys. Nah ini mungkin kalau dilihat dari kotaknya yang cuman segini, ini kemungkinan bongkar pasang guys. Jadi mungkin ada beberapa proses ya, kayak masangin kerangkanya lah, masang dan lain-lain gitu. Jadi tonton video ini sampai habis guys. Ya langsung aja ini kita buka ya. Nih kita buka. Wah gila nih ya, biru-birunya nih kalau kamu lihat ya nih. Ini ukurannya panjangnya 2,2, terus lebarnya 1,5 ya. Dan tingginya ini 60 cm. Ya lumayan lah, ini bener-bener kolam yang gede banget sih. Emang sih kalau misalkan dipakai untuk berenang manusia ya atau orang ya, itu mungkin nggak seberapa gede lah ya. Tapi kalau buat ikan ini ukuran yang gila, ini gede banget sih guys. Nih ngangkatnya udah berat banget. Oke kita buka pelan-pelan ya, sumpah karena ini berat banget guys. Tuh plastiknya tuh ya. Jadi ini namanya kolam Intex. Ini mungkin Intexnya ini nama merek guys. Oke. Kita buka pelan-pelan ya. Ini kita udah mulai buka. Wah gila guys. Wah anjir berat guys. Nih aku nggak tahu ini isinya apaan ya. Ini kita buka dulu aja. Nah ini yang agak ringan ini kemungkinan ininya ya. Nih biru-biru ini kolamnya, penampungnya gitu ya. Nih. Oke kita taruh sini dulu. Nah ini kerangkanya gitu ya, entah nyambungin atau gimana. Dan ini masih ada lagi nih guys, karena emang panjang banget ya. Oh ini ada panduannya nih ya, ini panduannya. Terus ini ada kotak gede ya, nih ini kotak gedenya. Terus kalau kita lihat di sini, masih ada lagi ya. Bentar. Nih. Oke, ini jelas ya, ini kerangkanya. Ini dia ya yang bakal kita pasang nantinya. Oke, setelah nggak ada, kita bakal bongkar satu-satu nih guys. Kita mulai dari yang, kalau ini mungkin nanti ya. Kita buka ininya dulu deh, boxnya dulu nih. Ini kayak box pizza guys. Mantap. Kalau dilihat-lihat. Oke, kita buka pelan-pelan. Jangan-jangan isinya pizza beneran lagi ya? Iya. Oh ini guys, biru-biru apa nih? Bentar. Oh ini kayaknya ininya ya, penyangganya ya. Nih. Oke kalau kita lihat di gambar, ini bagian sampingnya gitu guys. Nah ini samping-sampingnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini emang lebih banyak, lebih ke penyangganya ini nih, biru-biru gini ya. Jadi kalau kita lihat itu ini nih di bagian samping nih ya, ini bagian pojok-pojoknya gitu guys. Nah nanti bakal dipasang di bagian sini. Oke. Sedangkan yang lain-lain ini mungkin nanti aja ya penjelasan detailnya. Kalau ini mungkin agak terakhiran aja ya, kita buka. Mungkin kita taruh di sini dulu aja. Nah ini nih yang jadi tanda tanya, ini apaan gitu ya, panjang banget.
kemungkinan ini pipanya sih. Kalau tadi kan mungkin penyambungnya ya. Nah kalau ini sepertinya pipanya guys. Soalnya dilihat dari strukturnya panjang banget ya. Wih, ini dia yang mantep banget. Ini benar-benar gila sih guys, tuh ya pipa-pipanya. Nah ini mungkin agak jadi tantangan tersendiri ya kalau memasang ya. Nih mungkin ini ada beberapa bagian yang nggak aku tampilin semua karena pasti bakal bosenin banget guys. Mungkin beberapa momen aja kayak mungkin masang pipanya atau apa, karena nih butuh aku pelajari juga ya. Nih kayak panduannya seperti apa masangnya. Jadi nanti aku tampilin beberapa momen yang seru aja, oke? Nah jadi guys, kalau kita lihat ya ini udah aku beberin dan aku pasang ya tiang atau kerangkanya di pinggir-pinggirnya sama pojok-pojokannya udah. Nah sekarang tinggal kita susun ya, pasang-pasang. Nah ini nih yang memang memakan waktu dan menguras otak guys, karena terobos aja lah gini doang loh. Cocok mana yang enggak, meskipun ada panduannya sih, tapi panduannya ya aduh sulit banget guys untuk dimengerti. Yaudah kita langsung aja pasang kerangkanya ini. Nah akhirnya guys, setelah berjuang 1 jam lebih ya memasang kolam Intex ini, bener-bener sulit banget guys karena panduannya pertama bahasa Inggris, terus nggak bener-bener per langkah gitu, tapi ada yang kayak dilompatin, jadi kadang bingung ini dipasang di mana gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir, dicari-cari, ternyata berhasil guys ya. Karena ya tadi ini memasang kolam yang menurut aku cukup gede gitu, jadi komponen-komponennya ya kan, bahkan komponen terkecil ya, pemasang kayak paku gitu, itu bener-bener penting banget guys, karena ya supaya menjaga kolamnya tetap kokoh gitu. Nah karena ini udah dipasang ya, dan ini menurut aku udah siap untuk diisi air guys. Nah ini yang seru nih, karena kita bakal mencoba ya melihat apakah ketika diisi air kolamnya ini bakal entah mungkin ya amit-amit ya kayak roboh, atau mungkin amit-amit juga kayak bocor dan lain-lain. Nah itu memang bukan hal yang kita inginkan guys, tapi tetap harus dicoba ya apakah benar-benar kolam Intex ini bekerja. Kalau misalkan udah berhasil, nah khusus untuk video ini nanti kita bakal tes nih satu ikan yang mungkin ya buat ngetes aja gitu, apakah airnya ini udah oke atau belum ya, supaya nggak kosong-kosong amat guys. Oke, yaudah langsung aja kita isi dengan air guys. Ya langsung aja kita nyalain ini kerannya. Oke. Nah ini guys, kita langsung aja ya isi. Wis, ini benar-benar segar banget guys. Ngelihat, waduh. Apalagi ini kalau kamu lihat ya, warna backgroundnya itu biru dan putih. Dimana biru dan putih ini kombinasi yang bagus ya, supaya terlihat fresh. Apalagi ini mataharinya matahari sore yang cenderung oranye-oranye gitu. Jadi benar-benar menambah ya keestetikan gitu. Nih, ini kalau kita rasa ini benar-benar segar banget. Dan ya gini lah guys ya, perjuangan kita setelah 1 jam memasang kolam Intex yang menurut aku cukup sulit banget guys ya. Kalau misalkan pertama kali mungkin sulit, tapi kalau udah ngerti, oh ini buat apa contohnya nih ya, nih awalnya tuh nggak tahu ini biru-biru ini buat apa gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh ternyata buat menyangga bantuan yang tengah ini guys. Dan itu tuh ada kayak apa, harus ditaruh di sini ya kan. Nah ini bener-bener harus mikir gitu guys, jadi agak pusing lah kalau masang-masang, kecuali mungkin kalau kamu udah pernah pasang ya, jadi nggak terlalu masalah. Nah ini mungkin karena ini besar juga ya, jadi luas, jadi mungkin kalau kita video sambil nunggu ini pasti bakal lama banget, jadi mungkin aku skip ya sampai ya paling nggak terisi segini lah nih, paling nggak terisi segini. Nah segini nih, atau di atasnya lah ya, di atasnya dikit, baru nanti aku videoin lagi guys. Oke. Nah akhirnya guys, setelah 1 jam ya nunggu ngisi air, dan cukup lama sih, tapi 1 jam aja ya, itu baru keisi setengah nih ya. Ini baru keisi setengahnya, dan mungkin kalau untuk penuh ya, mungkin sebiru tua ini ada batasnya gitu, itu mungkin butuh 2 jaman atau bahkan 3 jam lah paling enggak ya.
Jadi bisa dibilang prosesnya itu cukup cukup lama, karena ya bisa kamu lihat sendiri ini volumenya bener-bener gede banget ya, luas banget. Kalau mungkin aku review lagi ya, ini panjangnya 2,2 meter, terus lebarnya itu 1,2 kalau nggak salah ya, dan tingginya 60 cm. Nah aku agak lupa nih, 60 cm ini udah termasuk biru tuanya ini atau sebatasnya, aku nggak tahu ya, paling pokoknya itu 60 cm guys. Jadi ya cukup luas gitu kalau menurut aku. Nah karena ini udah sore juga ya, jadi kalau misalkan aku nunggu sampai penuh, ini udah nanti udah mau maghrib, jadi bakal terlalu malam juga gitu. Jadi mungkin aku bakal testing ya, ngasih satu ikan. Nah nanti aku bakal cari-cari dulu kira-kira ikan apa yang cocok untuk dimasukin di sini. Cuman ya ikannya itu nggak ikan yang predator atau yang bagus. Nah itu mungkin nanti dulu guys, karena kita bakal testing ya, kita ngetesting buat taruh di sini ya. Jadi buat sekedar percobaan aja ya. Mungkin kita bakal kasih di dalam itu ada apa ya ikannya, nanti kita bakal carilah pokoknya ikan yang cocok untuk di testing di sini. Selain itu juga kenapa kok harus dikasih ikan, karena ya untuk menghindari misalkan ada kayak jentik nyamuk ya kan, atau mungkin serangga. Nah itu mungkin bisa dimakan sama ikan ini. Oke, mungkin aku bakal ke bawah ya. Nih ini benar-benar seger banget guys ya. Bahkan ya kita ini bisa berenang di sini karena memang secara fungsi itu buat berenangnya anak-anak ya, termasuk kita itu bisa-bisa aja nih. Jadi berenang-berenang itu sebenarnya bisa aja. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama ya, tanpa banyak bacot, kita langsung aja ke bawah ya, ke dalam ruangan untuk nyari ikan yang cocok untuk dilepas di sini guys. Nah, jadi kita bakal pakai ikan nih. Kalau kamu lihat ya di sini itu ada ikan balasyak tuh ya. Jadi mungkin kita bakal pakai aja daripada dia nganggur juga di sini ya. Apalagi di sini juga sempit. Dan langsung aja kita serok ya. Nah, semoga dia nggak memberontak guys. Oke. Ya, kita coba tangkap. Nah, ini ikan balasyak ini gesit banget guys. Jadi emang harus cepet ya. Wih, tuh ya. Bener-bener gesit banget. Kita harus pelan-pelan kayak gini. Dan nggak kena lagi guys. Oke, kita pelan-pelan. Iya, nah ini dia. Oke, kita bakal bawa balasyak ini ke atas guys. Nah jadi ini udah aku bawa ikan balasyaknya ke atas. Nah ini karena udah bocor ya, jadi mending langsung aja kita lepas ikan balasyaknya ke kolam inteks ini. Oke, nah ini kita bakal lepas pelan-pelan ikan balasyaknya. Oke, tuh dia masih agak stres ya. Nih, selamat pindah ke tempat yang lebih luas. Dia oleng guys. Dia oleng guys. Aduh, kenapa nih? Dia oleng. Oh tuh. Oh enggak, kirain oleng guys. Ternyata dia hanya pura-pura mati ya. Tuh. Tuh guys, tuh dia berenang dengan senangnya tuh ya. Wih, itu dia ya, ikan balasyak. Nah ini aku nggak tahu ya, mungkin buat kamu yang punya pengetahuan atau mungkin punya insight, apakah ikan balasyak ini emang beneran dilindungi? Aduh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Kita harus ini ya, pelan-pelan kita ini. Loh, perasaan tadi nggak apa-apa deh guys. Kita harus pelan-pelan ya. Loh. Dia berenangnya agak oleng guys. Waduh. Sayang banget tuh. Oh enggak, dia masih baik-baik aja. Mungkin dia kaget ya. Nih kita deketin sama ini deh nih. Deketin sama ini ya, oksigen nih. Kita bantuin dulu. Mungkin dia tadi itu stres guys. Jadi kita pelan-pelan. Waduh, sayang banget guys kalau tuh dia mulai bergerak lagi. Ya mungkin dia agak oleng-oleng gitu loh guys. Waduh, aku agak khawatir sih guys. Waduh, sayang banget guys, ikan balasyaknya udah nggak bisa diselamatkan. Oh, no. Dan aku pun bingung kenapa kok tiba-tiba ikan balasyaknya udah nggak bisa diselamatkan. Apakah ada kesalahan? Mungkin buat kamu yang pengen ngoreksi, boleh banget tulis di kolom komentar. Karena kita ya saling belajar aja lah, sama-sama belajar. Dan sebagai gantinya, di sini aku udah siapin ya ikan yang tentunya bukan predator, meskipun nanti kolamnya akan menjadi predator. Cuman untuk tahap awal kita nggak isi ikan predator dulu guys, karena ini kita lebih
untuk ngetes airnya dulu, baru kemudian setelah dirasa aman ya kan. Selain itu juga kalau kita nunggu ya ikan predator, lagi pula kalau kita isi langsung ikan predator, filtrasinya aja belum ada gitu. Jadi ya belum bisa gitu kita nambahin ikan predator gitu kan. Nah, balik ke prinsip awal, kita harus siapin filtrasinya dulu ya kan, seperti apa dan lain-lain. Baru setelah siap nanti kita akan isi ikan predator guys. Nah, jadi ikan yang aku tambahin ini bukan ikan predator, dan nah ini aku tunjukin ikannya guys. Nah, jadi di sini ada ikan dua ikan nila ya, dan satu ikan komet nih. Jadi ikan nila yang satu nih, ini yang agak gede itu warnanya krem kekuningan ya. Yang satu lagi ini agak oranye tuh ya. Ada bintik-bintik atau corak-corak bercak-bercak hitamnya. Nah, yang satu lagi ikan komet yang jelas ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan mereka semua. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita lepasin ikan, bisa dibilang 3 ikan pertama ya yang masuk. 4 ya, 4 ikan pertama, karena tadi yang satu itu ikan balasyak dan mereka adalah yang keempat guys. Oke, langsung aja kita masukin ke kolam inteks nih guys. Kita masukin pelan-pelan ya supaya nggak stres juga, belajar dari yang sebelumnya si ikan balasyak tadi. Oke, pelan-pelan. Pastiin mereka memang pengen keluar ya, jangan sampai kita gerajak-gerujuk gitu. Oke, pelan-pelan dulu aja, santuy. Oke, pelan-pelan. Tuh, mereka masih belum ada gerak-gerik keluar. Oke, itu ya ikan komet udah mulai keluar. Dia kayaknya udah emang pengen ya menjelajah ke berbagai sudut di kolam ini. Sedangkan ikan nilanya nih kita coba pancing pelan-pelan. Kita tenggelamkan dulu ya guys ya ikan nilanya, baknya. Biarin si ikan nilainya nanti dia mengeksplor sendiri guys, keluar ya. Kalau ternyata di sini dia udah ada di kolam yang gede banget. Nah, ini kita coba. Tuh, dia mulai keluar. Oke, pelan-pelan aja guys ya, santai. Oke. Ya lah, ikan nilainya malah kembali guys. Coba kita pancing pakai tangan ya. Oke, pelan-pelan ini. Jadi jangan terlalu bikin dia stres juga sih. Oke, tuh. Oke, wih mantap akhirnya guys, dia udah mulai keluar. Nah, mantap ya. Jadi ini ikan ketiga ya yang masuk ke kolam inteks. Nah, yang satu lagi nih, kalau kita lihat sini nih ada lagi ikan nila tapi dengan ukuran yang lebih kecil nih. Warnanya kuning keorenan tapi ada bercak-bercak hitamnya gitu. Oke. Nah, sip. Setelah kita pancing ya, akhirnya tuh, wih gila. Dia seneng banget guys ya, kesana kemari. Tuh guys, kalau kita lihat ya, jadi ini kan selangnya ke arah sana tuh ya, ke arah sana. Jadi arusnya ke arah sana juga dong. Dan tuh, si ikan nilanya ya, 2 ikan nila melawan arus guys ya. Dan itu tuh, dia baru aja nyusul ya tuh si ikan kometnya tuh. Jadi seneng banget gitu. Coba kita usilin ya, nih. Kita, tuh kan, gesit banget tuh. Tuh ya dia berenang-berenang. Nih, kita coba gangguin nih, seolah-olah kita jadi monster raksasa guys. Nih, coba ya kita usir. Ayo kita kejar guys, tuh ya, wih gila, berenangnya cepat banget. Ya karakter ikan nila lah seperti pada umumnya ya. Tuh, coba kita ganggu lagi, seolah-olah kita monster raksasa guys. Wih, serang tuh. Aduh, jadi kayak orang gila guys ya, ngejar-ngejar ikan nila nggak jelas. Tapi ya inilah serunya guys ya, kita punya kolam baru yang bener-bener volumenya tuh luas banget. Nah, jadi itu dia guys ya, tadi kita udah menyusun dan membuat kolam inteks. Setelah itu kita isi dengan air. Wah gila, bener-bener seger banget, apalagi ini sore hari, jadi ya nggak terlalu panas lah. Siang pun tadi mendung gitu, jadi hawa-hawanya pas banget ya buat kita membuat kolam, pokoknya berkegiatan di outdoor. Dan tadi aku benar-benar sayang banget karena kita harus kehilangan teman kita, yaitu ikan balasyak. Aduh, aku benar-benar sedih banget. Buat kamu yang pengen ngasih saran, boleh banget tulis di kolom komentar guys. Dan tadi kita udah lepasin juga 2 ikan nila dan 1 ikan komet ya. Semoga ya mereka baik-baik aja. Jadi besok bakal aku cek ya apakah mereka baik-baik aja atau ada sesuatu guys. Kalaupun nggak ada sesuatu, ya paling tidak dia juga berjasa gitu untuk memakan jentik nyamuk. Karena ya di sini rawan jentik nyamuk guys, apalagi kolam seluas ini dan segede ini. Ya, jadi kembali ke rencana awal dimana kita bakal bikin ya kolam inteks ini sebagai kolam predator kita guys. Cuman aku ini bingung nih, enaknya diisi ikan predator apa ya?
apakah aligator atau red tail catfish atau gengiskan ya, atau mungkin kamu punya predator favorit lain, belida kek atau palmas kek atau apapun, termasuk cana mungkin ya. Boleh banget tulis di kolom komentar guys ya, kasih aku saran ikan predator yang gampang dicarinya juga lah ya, jangan yang bagus, yang sulit dicari malah kita nggak dapat nanti ya. Jadi mungkin kamu boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira kolam kita nyebutnya apa ya, megapon kali ya. Kalau ya meskipun definisi mega orang itu beda-beda ya, ada yang mega itu bener-bener gede, kalau menurutku segini ya bisa dibilang mega juga sih ini, karena ukurannya sekian meter gitu. Jadi ya mungkin kita kasih nama kolam ini sebagai megapon. Nah jadi megapon ini bakal diisi ikan predator apa sih guys? Mungkin buat kamu yang pengen ngasih saran, boleh banget tulis di kolom komentar, oke? Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya guys. Dah.